Selamat pagi dan shalom. Sambil mengucapkan damai sejahtera bagimu, mari kita saling berjabat tangan dengan sesama kita, samping kiri, kanan, ke belakang. Damai sejahtera bagimu. Terima kasih karena dari Senin sampai Sabtu minggu hari ini tidak setiap hari kita bertemu satu dengan satu. Jadi kalau minggu ini, hari ini kita masih bertemu satu dengan satu, itu adalah sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Baik Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita yang diberikan oleh Majelis Sinode Gemit mengakhiri bulan pendidikan hari ini, memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan. Minggu terakhir ada dalam bulan pendidikan, kita diajak untuk melihat bagaimana kita berefleksi mengakhiri bulan pendidikan ini dan masuk ke bulan yang baru. Hal baru apa yang bisa kita lakukan dan kita terima buahnya. Kemarin waktu peletakan batu pertama, bahkan sudah sampai di penghujung bulan ini, saya punya telinga ini masih mendengar orang bahas, orang berbincang, orang berdebat soal Piala Dunia. Final kemarin itu masih sampai bahkan kemarin peletakan batu pertama dibilang itu masih sangat-sangat hangat, biar semen dan pasir sudah mencampur juga tetap. Satu bilang kalau Messi punya tol, satu masih bilang Prancis masih lebih hebat dan lain sebagainya. Perbincangan itu masih tetap ada dan tidak bisa dipungkiri, momen itu, ajang itu adalah kesempatan bagi setiap orang untuk bagaimana mulai taruhan, mulai orang bilang sekarang arisan, ikut dari babak pertama sampai 10 besar final, dan kemarin negara mana yang menang itu berarti dia menang juga lebih banyak daripada itu. Orang seringkali pada kesempatan itu mulai taruhan, mulai arisan, lalu menanamkan dalam otak pemikirannya bahwa ketika ingin mendapatkan yang besar, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna, lebih banyak, lebih bagus, harus mengorbankan sesuatu yang juga besar. Orang berani taruhan, orang berani arisan 10 juta untuk mendapatkan 50 juta. Orang berani taruh 1 unit rumah untuk mendapatkan tanah berhektar-hektar. Dan itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Dan saking fatalnya final kemarin itu bukan hanya pertaruhan barang dengan barang, tapi orang dengan orang juga. Sampai ada di grup-grup WhatsApp itu istri gugat suami karena istri pilih lain, suami pilih lain. Istri pilih Argentina, suami pilih Spanyol. Yang menang lain, yang rugi lain. Dan dalam bulan ini karena kita memperingati, kita memberikan pemikiran kita sebetulnya pada bulan pendidikan ini, yang fatalnya itu kita melibatkan anak-anak kita. Kalau berjudi, mulai taruhan dalam perkumpulan, mau di teras rumah, mau di tenda-tenda duka sukacita, kadang kita melibatkan kita punya anak-anak secara sadar maupun tidak sadar. Duduk taruhan judi, lalu bilang Joni, lu beli rokok dong, bakar memang. Joni pi bakar memang dapat sisa stay. Kita melibatkan kita punya anak-anak, kita menaruhkan konsep pada pemikiran mereka bahwa kalau mau kaya, mau besar, mau untung, mau hidup enak, harus berani taruh besar. Ini sekarang taruh besar itu nanti bisa dapat 50 juta,
bisa main-main di Bali dengan Pardeo. Tetapi firman kita pada sore hari ini memberikan satu stigma yang berbeda. Dunia pendidikan itu bukan hanya seringkali berbicara soal gedung yang baik, kurikulum yang kuat, sistem yang rapi, teknologi yang memadai. Terkadang kalau kita berbicara soal pendidikan sekolah anak-anak kita berpikir mengarah ke sana. Tetapi sejatinya firman pada pagi hari ini memberikan sesuatu yang berbeda. Ajakan Yesus untuk melihat kerajaan surga, kerajaan Allah atau pendidikan itu dalam perspektif yang berbeda. Injil Matius 13 secara khusus pasal 13 saja itu sudah ada kurang lebih 5 perumpamaan, dan pasal ayat 31 sampai 35 adalah salah satu perikop yang berbicara soal perumpamaan itu. Kalau orang meto biasanya kalau ingin membicarakan, membahasakan sesuatu yang penting itu biasa bilang dengan uap mapolin. Benar kok? Uap mapolin atau mapolin uap. Mohon maaf kalau beta agak keliru karena ini roti tembak langsung. Jadi orang meto biasa bilang kalau uap mapolin. Tadi sempat tanya di Bapak Andi kalau artinya itu buah bahasa, perumpamaan lah kalau menurut pembacaan kita. Dan tujuannya bukan untuk kita langsung mengerti jawabannya. Dalam perbincangan itu, dalam percakapan untuk membahasakan sesuatu yang penting, bukan untuk langsung tahu jawaban. Perumpamaan yang diberikan pada kita pagi hari ini untuk kita berpikir secara pribadi, berpikir dalam hati kita tenang, untuk kita sendiri yang menemukan jawabannya. Tidak langsung 1+1 kita cari tahu jawabannya 2, tidak. Tetapi bagaimana kita punya cara untuk mentafsirkan itu dalam kehidupan kita. Ada 2 perumpamaan. Yang pertama berbicara soal biji sesawi. Semua tahu biji sesawi kok? Bapak-bapak, di sini sudah bapak-bapak. Ada biji sesawi tahu? Mama-mama tahu biji sesawi kok? Biji sesawi itu ternyata benih yang sangat kecil. Kalau kita bayangkan kacang hijau, biji kacang hijau itu diameternya 3-4 mm. Nah, biji sesawi itu cuma 1-2 mm, lebih kecil daripada biji kacang hijau itu. Jadi bisa dibayangkan biji yang sangat kecil itu Tuhan pakai untuk menggambarkan kerajaan Allah itu. Pertanyaannya, kenapa kerajaan Allah yang begitu besar, begitu agung itu Tuhan menjelaskannya dengan biji sesawi yang sangat kecil. Kecil yang kadang sebagian kita memang berpendapat kalau kecil itu tidak berdampak, kecil itu mudah digoyang-goyang, kecil itu sampah, kecil itu tidak bermanfaat dan tidak punya sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus memakai perumpamaan biji sesawi untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu. Kenapa dia tidak pakai gedung yang besar, dia tidak pakai istana, dia tidak pakai tentara gabungan angkatan laut udara untuk menggambarkan kerajaan Allah yang besar, yang agung itu, tetapi dia memakai biji sesawi. Jawabannya, Tuhan Yesus sedang membongkar dan membalikkan persepsi manusia soal yang besar dan yang kecil, dan juga kemudian untuk kita dapat memahami karena sangat melekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Biji sesawi gampang, di pasar cari dapat. Lalu apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Benih yang kecil itu firman Tuhan mengatakan kalau dapat
dapat menjadi pohon yang besar untuk burung-burung itu bersama. Seringkali seperti pohon itu kita membutuhkan waktu proses yang lama. Kalau dia harus ditanam di tanah, harus disiram, dirawat, dijaga, dipupuk untuk dia bisa menjadi pohon yang besar dan punya dampak. Sekalipun dia berasal dari biji yang sangat-sangat kecil itu. Tetapi perumpamaan soal biji sesawi ini mau bilang kepada kita bahwa kerajaan Allah sesungguhnya memiliki daya yang hidup. Kerajaan Allah tidak dimulai dengan suara-suara yang besar atau dimulai dengan sesuatu yang kita punya mimpi yang besar. Tidak demikian. Kerajaan Allah dimulai dengan pertumbuhan yang setia dengan Tuhan. Pertumbuhan yang setia dengan Tuhan berlandaskan firman Tuhan dan terus beriman hanya menurut firman Tuhan. Karena ketika ada dalam fase itu, sejatinya kita sedang digiring untuk menuju sebuah target yang sangat-sangat besar yang di luar kemampuan kita, yaitu kerajaan Allah. Lalu orang bilang, lalu iman mau bertumbuh dari mana? Iman bertumbuh dari pendengaran dengan firman, dan firman akan Alkitab yang kita baca, Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Dalam konteks bulan pendidikan saat ini, perubahan besar bisa dimulai dengan bagaimana kita mendampingi anak-anak kita untuk belajar. Bagaimana kita memberikan teladan dari satu buku, mulai dari pertanyaan ketika anak pulang sekolah, karmana ko ini hari belajar apa? Ada PR, susah kosong deh. Bapak, mama bantu kok. Itu adalah contoh kecil dan sangat sederhana, tetapi mampu memberikan dampak yang besar kalau ada dalam ketekunan. Kita disiplin Senin sampai Sabtu Minggu, bawa ke sekolah Minggu, lalu kembali lagi ke Senin, itu punya dampak yang besar. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang sangat-sangat kecil. Punya dampak selayaknya biji sesawi ini kecil saja, tapi kalau ditanam setia merawatnya sampai jadi pohon yang besar, burung-burung itu datang untuk bersarang. Artinya kita punya dampak yang baik buat orang lain, sekalipun itu kecil, tetapi setidaknya bermakna dan berarti dalam kehidupan kita. Biji sesawi bukan soal ukuran, tetapi soal potensi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana memaknai sesuatu yang kecil, tetapi mempunyai dampak yang sangat-sangat besar. Itu yang pertama. Perumpamaan yang kedua ialah soal ragi. Ragi atau vermipan, bibit roti, sama juga ya. Ragi itu beta kurang hobi memasak, kurang suka buat kue. Yang beta tahu sepintas itu ragi fungsinya untuk pengembang dan pelembut adonan kue. Betul kok? Kalau salah, habis ini kita foto bersama sekali juga. Ragi itu untuk pelembut dan pengembang adonan kue. Ketika orang bilang, firman Tuhan bilang kalau campur dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat, belum tentu ragi yang dipakai sebanyak itu. Campur adonan kue donat misalnya 4 kilo, tidak mungkin ragi itu juga 4 kilo. Atau ragi itu bibit roti kita pakai 5 kilo. Nanti kita bukan kukus di dalam, tapi kita kukus di adonan. Itu kan adonan lebih besar daripada dandang atau PDP kita pakai. Ragi biasa dipakai sedikit saja dan langsung dicampurkan ke dalam adonan. Kalau kita biasa pergi ke Borneo atau suka roti atau tempat-tempat roti bakery, kalau dari jalan saya ketemu langsung cium aroma yang
Saudara, nanti kalau berlanjut kata pulang, lo masih ketir-ketir. Apalagi ketika kata masuk, kuenya sangat-sangat bagus, rasa-rasa itu 3 etalase kue itu, kata mau bawa pulang semua. Sangat-sangat enak, menarik, dan biar saudara langsung makan juga, tapi kalau kelihatannya bagus, enak, langsung lahap. Dan orang biasa bilang kalau ragi itu pemain belakang layar, pemain belakang layar dari adonan kue tersebut. Ketika tercampur tidak kelihatan, dan firman bilang kalau pendidikan yang sejati tidak selalu tempel atau melekat dengan pengetahuan dari luar. Pendidikan yang sejati itu bagaimana kita mengubah cara pikir kita, mengubah hati kita, karakter kita, pemahaman kita akan Tuhan, akan firman Tuhan dari dalam. Bukan soal pengetahuan kita, matematika di rapor 90, IPA, IPS dan lain sebagainya, tetapi perubahan itu dapat dari dalam. Pendidikan bukan seperti pop mie yang instan, buka, taruh air, taruh bumbu, langsung makan. Kalau pendidikan yang demikian, hasilnya juga instan dan cepat lapar. Tetapi pendidikan itu membutuhkan proses yang panjang. Ada biaya, ada tenaga, ada air mata yang dikeluarkan di sudut tempat tidur kamar kita, ada pikiran yang terkuras, ada jeripaya, keringat, usaha dan lain sebagainya. Pendidikan itu membutuhkan proses, bukan instan, bukan didapat dengan hasil cepat untuk menjawab skor atau patokan yang dibutuhkan di nilai rapor itu 90, 95, 100. Tidak demikian. Ada perjuangan yang ditaruh, ada segala proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan yang sejati seturut dengan firman Tuhan. Ada anak yang kesulitan belajar, ada anak yang, ada guru yang susah di sekolah, ada orang tua yang merasa tidak mampu, ada gereja yang kadang tidak mempedulikan anak-anak kita, ada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat, kadang tidak mendampingi anak-anak kita. Tetapi perlu kita tahu, satu hal kecil, satu buku, satu pensil, satu penggaris, itu punya makna yang begitu berarti kalau kita berikan tulus kepada anak-anak kita. Dari pensil itu, anak-anak kita bisa menulis apa harapannya. Dari satu buku yang kita berikan itu, anak-anak bisa menulis, menata kehidupan, cita-cita mereka seperti apa yang mereka mau jalani. Jadi dokter, tentara, polisi, apapun itu bisa mereka capai. Tetapi kembali lagi kepada kita sebagai orang tua. Mulailah dari hal kecil, karena kecil itu stop untuk bilang kalau tidak bekerja atau tidak berusaha. Tetapi dari hal-hal kecil itu kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Ada orang biasa bilang kalau investasi terbesar dalam kita punya kehidupan ketika kita masih hidup itu, investasi terbesar ialah soal pendidikan. Harta bisa habis, uang bisa habis, motor bisa karat, motor bisa tidak hidup, rumah bisa terbengkalai. Tetapi kalau kita memberikan investasi pendidikan itu, sekolah yang baik, buku yang baik, kurikulum yang bagus, sistem yang memadai, doa yang dipanjatkan setiap hari, maka sejatinya kita sedang mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu. Tema perenungan kita memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan, berdasarkan dua perumpamaan biji sesawi dan ragi ini.
saya mencatat satu hal untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah karya Allah yang tumbuh melalui partisipasi manusia. Kadang kalau orang bilang bicara soal kerajaan Allah, kerajaan surga, muncul konflik. Karena sejatinya mereka yang duduk di kerajaan Allah, duduk di dalam kerajaan surga, ialah mereka yang berkedudukan secara jasmani dan rohani. Kadang orang langsung muncul perdebatan sebagai ketemu yang gereja terus, ibadah terus, kebaktian, baca Alkitab, putar lagu rohani. Kadang orang masuk bilang kalau bersama pokok pakar baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, pokok pakar tetap sudah bisa karena yang masuk itu dong yang rohani. Atau yang jasmani bisa akan masuk dalam kerajaan surga itu. Ingat, melalui kedua perumpamaan ini Tuhan bilang kalau ada partisipasi manusia. Kerajaan Allah bagi mereka yang berkedudukan secara jasmani dan rohani, sehingga tidak menimbulkan kesombongan rohani itu. Ada usaha manusia dan ada campur tangan Tuhan. Allah yang mentransformasi atau yang mengubah, Allah yang akan terus memberi hidup dan menabur, memberikan pertumbuhan. Tetapi jauh daripada itu, manusia, kita semua ini yang mengolah, kita yang menatanya, tinggal ke depannya, di luar dari kemampuan kita itu, kita serahkan untuk Tuhan. Tuhan, Bepu Ana mau jadi dokter, Bepu Ana mau jadi pendeta, beta semua tim. Setiap pagi beta sebelum dia pergi sekolah, beta doa kasih dia, pulang sekolah, katong doa masuk kamar, katong doa berdoa, malam beta dampingi dia belajar, sebelum tidur katong berdoa. Beta hanya bisa itu satu Tuhan. Kembalikan selebihnya hanya untuk Tuhan karena katong ini terbatas, katong ini membutuhkan campur tangan Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan partisipasi kita sebagai manusia. Jangan sebagai patung yang biasa di toko-toko Cina, toko-toko emas, cuma begini-begini. Patung itu cuma begini saja. Tetapi kata manusia punya hikmat, punya karunia, punya otak untuk berpikir bagaimana mengusahakan sesuatu yang kecil yang dianggap remeh menjadi berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Sesuatu yang tidak kelihatan ketika dicampur dengan adonan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermakna karena dia bekerja dari dalam, bukan dari luar untuk orang lihat, untuk orang nilai. Wih, itu anak sekolah jam 7, pulang sekolah jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, jam 8 langsung tidak, besok jam 5 sudah bangun dari pagi dan lain sebagainya. Tidak demikian. Kerajaan Allah dalam konteks kita para minggu terakhir bulan pendidikan ini mengajak kita untuk berpikir pada sesuatu yang kecil. Jangan terlalu berpikir kalau pendidikan itu adalah hal yang besar. Dan untuk ada keterlibatan antara jasmani dan rohani, keterlibatan partisipasi kita sebagai manusia, pendidikan itu adalah salah satu ruang keterlibatan itu. Gereja mendidik, tapi kita sebagai keluarga juga harus mendampingi. Biji yang harus masuk tanah, ragi yang harus masuk adonan, kedua-duanya itu seperti hilang. Tetapi banyak orang harus menjadi kuat bukan karena belajar bertumbuh, tetapi melalui pengalaman-pengalaman berat yang sangat-sangat berarti. Banyak anak menjadi tangguh, banyak anak menjadi kuat, itu karena kita mendampingi mereka melewati kesulitan dalam kasih dan hikmat. Banyak sekolah menjadi bermakna kalau kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai jemaat, sebagai gereja dengan setia bergandengan tangan berjalan bersama-sama, bukan
sekolah duluan, orang tua dari belakang, atau bukan gereja duluan, masyarakat dari belakang. Tidak, semuanya berjalan bersama-sama dan pada akhirnya kerajaan surga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kerajaan surga mau bilang kalau tersembunyi akan menjadi nyata, kecil akan menjadi besar kalau ditabur dalam iman dan berkat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.